Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Ali Masud SPDI, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Tulung Agung dengan fasilitator Haji Ali Maki SPD MPD dan pengajar praktik Nur Sofia MPD. Kali ini saya akan memaparkan tugas 3.2.A.6 demonstrasi kontekstual modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Tujuan pembelajaran khususnya adalah 1. Calon guru penggerak dapat menganalisis tentang visi dan prakarsa perubahan dari tayangan video praktik baik yang ada. 2. Calon guru penggerak dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing tahapan bagja dari tayangan video yang ada. Yang ketiga, calon guru penggerak dapat mengidentifikasi peran pemimpin pembelajaran dari tayangan video. Yang keempat, calon guru penggerak dapat menganalisis modal utama apa saja yang dimanfaatkan contoh video praktik baik ini. Penugasannya, saya disuruh menganalisis video praktik baik yang menggambarkan pemanfaatan sumber daya sekolah yang ada untuk meningkatkan kualitas pembelajaran murid dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan di samping. 1. Kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? 2. Apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video? 3. Apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? 4. Kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bagja? 5. Apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video? 6. Apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video? Lalu bagaimana pemanfaatannya? Video praktik baik yang harus saya analisis ini disematkan dalam LMS masing-masing guru penggerak dengan alamat yang berada di bawah. Selain itu, saya juga telah mengunduhnya dan saya sematkan di Google Drive yang bisa diakses pada link yang saya sematkan pada slide berikut. Pembahasan dari pertanyaan pertama, kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Dari analisis saya tentang video praktik baik tersebut, saya menyimpulkan bahwa visi guru tersebut adalah terwujudnya generasi yang berakhlak mulia, mandiri, kreatif, dan kolaboratif. Komponen-komponen dari visi tersebut akan saya jelaskan pada bagian berikut ini. Yang pertama, akhlak mulia, menggambarkan profil Pancasila dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia yang ditandai dengan rajin beribadah serta berbuat baik terhadap diri sendiri, orang lain, negara maupun alam sekitar. Yang kedua, yaitu mandiri, menggambarkan profil Pancasila dimensi mandiri yang ditandai dengan bertanggung jawab atas proses dan hasil belajar yang ditempuh, memiliki kesadaran diri terhadap situasi serta regulasi diri. Komponen ketiga, kreatif, menggambarkan profil Pancasila dimensi kreatif yang ditandai dengan memodifikasi, menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak untuk mengatasi persoalan untuk diri dan lingkungannya. Komponen keempat, kolaboratif, menggambarkan profil Pancasila dimensi gotong royong yang ditandai mampu berkolaborasi dengan orang lain secara proaktif mengupayakan pencapaian kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakatnya. Pembahasan dari pertanyaan kedua, apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video? Berfokus pada visi aspek berkarakter profil pelajar Pancasila dimensi mandiri, maka guru tersebut menggunakan prakarsa perubahan berupaya untuk meningkatkan kemandirian murid melalui pengembangan kreativitasnya. Pembahasan pertanyaan ketiga, apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Pertanyaannya adalah, bagaimana
cara menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, menyenangkan, dan berpihak pada murid? Pembahasan dari pertanyaan keempat, kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bagja? Perlu kita ingat bahwa tahapan bagja terdiri dari B. Buat pertanyaan utama, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, C. Jabarkan rencana, A. Atur eksekusi dengan beberapa hal yang dijelaskan pada bagian berikut ini. Tahapan bagja yang pertama adalah B. Buat pertanyaan utama. Pertanyaan 1. Bagaimana cara menumbuhkan semangat belajar murid? 2. Bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar? Tindakannya 1. Guru berkoordinasi dengan kepala sekolah dan mendiskusikan rencana prakarsa perubahan yang akan dilakukan dengan rekan sejawat. 2. Guru meminta pendapat murid untuk mengidentifikasi hal-hal apa saja yang dapat meningkatkan semangat belajar. 3. Guru menuliskan tema tentang penyemangat belajar di papan tulis dan kemudian didiskusikan bersama murid. Tahapan bagja berikutnya adalah A. Ambil tindakan. Pertanyaannya 1. Kegiatan apa yang dilakukan untuk mengidentifikasi harapan murid agar semangat belajar? 2. Bagaimana strategi untuk menggali inspirasi kelas impian murid? Tindakannya 1. Guru meminta murid untuk mengidentifikasi hal-hal apa saja yang dapat meningkatkan semangat belajar. 2. Guru meminta murid untuk menceritakan hal-hal yang disukai dari kelasnya. 3. Guru mengajak murid untuk mengunjungi kelas 2 dan 6 untuk mengetahui keunggulannya sehingga dapat dijadikan inspirasi bagi kelas lain. 4. Guru mengajak murid untuk mendiskusikan tentang catatan yang mereka peroleh dari hasil kunjungan ke kelas 2 dan 6. Tahapan bagja selanjutnya adalah G. Gali mimpi. Pertanyaannya 1. Apakah dengan kegiatan menghias dan mengatur suasana kelas menjadi nyaman dan menyenangkan akan dapat meningkatkan semangat belajar murid? 2. Apakah yang dilakukan guru untuk menggali keinginan murid dalam menumbuhkan semangat belajar? Tindakannya 1. Guru mengajak murid untuk membayangkan kelas seperti apakah yang nyaman dan menyenangkan yang dapat menjadi penyemangat dalam belajar. 2. Guru meminta murid untuk mendiskusikan dan menuangkan kelas impian mereka dalam bentuk gambar dan kreativitas lainnya. 3. Guru meminta murid mempresentasikan kelas impian mereka. Tahapan bagja berikutnya adalah C. Jabarkan rencana. Pertanyaannya 1. Apakah yang harus dilakukan untuk membuat kelas yang nyaman dan menyenangkan? 2. Apa yang harus dilakukan murid dan guru untuk mewujudkannya? Tindakannya 1. Guru mengajak murid untuk menyebutkan apa saja yang akan dibutuhkan untuk mewujudkan kelas impian. 2. Guru membantu murid menuliskan kebutuhannya di papan tulis. Tahapan bagja yang terakhir adalah A. Atur eksekusi. Pertanyaannya 1. Siapa saja yang terlibat dalam program atau kegiatan ini? 2. Kapan akan melaksanakan kegiatan tersebut? 3. Bagaimana pelaksanaan kegiatan agar berjalan sesuai rencana? Tindakannya 1. Guru mengajak murid untuk menentukan pembagian tugas dalam kelompok. 2. Guru mengajak murid menentukan waktu kapan akan mulai mewujudkan rencananya. 3. Murid dengan bimbingan guru melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan untuk mewujudkan kelas impian. Pembahasan dari pertanyaan kelima. Apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video? Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, guru dalam video tersebut menunjukkan perannya sebagai berikut, yaitu guru mengembangkan komunitas belajarnya di kelas melalui pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset atau PKBA
dengan menggali dan memetakan aset atau sumber daya yang tersedia di sekolah. Kemudian, guru berusaha memanfaatkan aset atau sumber daya yang tersedia untuk mewujudkan prakarsa perubahan berupa kelas yang nyaman dan menyenangkan. Selanjutnya, guru berkolaborasi dengan teman sejawat dalam merumuskan prakarsa perubahan. Berikutnya, sebagai pemimpin pembelajaran, guru menjadi manajer bagi murid-muridnya dengan peran untuk merencanakan atau planning, membagi tugas atau organizing, melaksanakan atau actuating, dan mengawasi atau controlling. Pembahasan pertanyaan ke-6. Apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video? Lalu, bagaimana pemanfaatannya? Menurut Green dan Heimers dalam bukunya tahun 2022, terdapat 7 aset utama dalam pengembangan komunitas berbasis aset, yaitu manusia, sosial, fisik, lingkungan atau alam, finansial, politik, agama, dan budaya. Masing-masing aset akan dijabarkan dengan 2 komponen, yaitu bagian aset dan strategi pemanfaatannya. Modal utama yang pertama adalah modal manusia. Asetnya yaitu kepala sekolah, teman sejawat, dan murid. Pemanfaatan aset yaitu adanya pimpinan atau kepala sekolah yang siap mendukung. Kemudian mengajak serta teman sejawat untuk bertukar pikiran dan bekerja sama. Kemudian memanfaatkan murid kelas 2 dan 6 sebagai sumber informasi dan inspirasi. Kemudian membangun daya kreativitas murid yang beragam untuk merancang tatanan kelas yang nyaman dan menyenangkan. Modal utama yang kedua adalah modal sosial, yaitu asetnya kepemimpinan, kerjasama, dan rasa saling memiliki. Pemanfaatan aset tersebut yaitu untuk berkolaborasi dengan teman sejawat untuk merumuskan prakarsa perubahan, berkolaborasi dengan guru sekaligus murid kelas 2 dan 6 untuk melakukan observasi agar memperoleh informasi sekaligus inspirasi tentang keunggulan kelas mereka. Kemudian membagi murid menjadi beberapa kelompok agar dapat bekerja sama dalam upaya mewujudkan kelas impian. Modal utama yang ketiga adalah modal fisik. Asetnya berupa ruang kelas dan sarana prasarana pendukung pembelajaran. Pemanfaatan asetnya yaitu memanfaatkan ruang kelas yang cukup luas untuk berkreasi mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan dalam belajar. Kemudian memanfaatkan hiasan dinding untuk menutupi dinding yang kotor dan berjamur. Memfungsikan meja yang tak terpakai sebagai rak buku untuk menunjang kegiatan pembelajaran sampai menata ulang meja dan kursi agar murid dapat belajar dengan nyaman. Modal utama yang keempat adalah modal lingkungan atau alam. Asetnya yaitu tersedianya bahan alami dan benda-benda tidak terpakai yang berada di sekitar lingkungan sekolah. Pemanfaatan asetnya yaitu bahan tidak terpakai seperti kertas, karton yang ada di sekitar lingkungan sekolah untuk menghias kelas. Kemudian memanfaatkan bahan alami dan ramah lingkungan seperti biji-bijian dan daun kering untuk memvariasikan hiasan kelas. Modal utama yang kelima adalah modal finansial. Asetnya yaitu dana BOS atau bantuan operasional sekolah. Pemanfaatan asetnya menggunakan beberapa kertas atau lem dan alat kebutuhan lainnya yang disediakan oleh sekolah dari pembelanjaan dana BOS untuk kegiatan berkreasi murid dalam penataan kelasnya. Modal utama yang keenam adalah modal politik. Asetnya berupa kewenangan pimpinan atau kepala sekolah, pengaruh terhadap teman sejawat, dan keterbukaan antara guru dan murid. Pemanfaatan aset yaitu kebijakan-kebijakan kepala sekolah siap mendukung setiap perubahan positif untuk mengakomodir kepentingan warga sekolah dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian, lingkaran pengaruh terhadap teman sejawat digunakan untuk berkolaborasi dalam rangka mendukung prakarsa perubahannya.
Selanjutnya, adanya keterbukaan murid dan guru dimanfaatkan untuk membangun hubungan kerjasama dalam mewujudkan kelas impian yang nyaman. Modal utama yang ketujuh adalah agama dan budaya. Asetnya berupa budaya gotong royong dan cinta kebersihan pada murid. Pemanfaatan asetnya yaitu memanfaatkan budaya gotong royong dan cinta kebersihan yang sudah ditanamkan kepada murid sejak dulu untuk saling membantu dalam upaya mewujudkan kelas idaman yang diinginkan. Gotong royong dan cinta kebersihan ini juga merupakan salah satu dari nilai-nilai positif yang diajarkan oleh agama yang dianut murid, sehingga dengan demikian dapat membantu menanamkan semangat dan motivasi murid dalam berkarya. Demikianlah pemaparan saya tentang tugas 3.2.A.6 demonstrasi kontekstual modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan maupun kekurangan. Salam bahagia, salam guru penggerak. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.